Sahabat BPR Simpo TV, selamat datang di BPR Menyapa, sebuah program yang membahas seputar isu mengenai Bank Perekonomian Rakyat. Bersama saya Henry Palti, inilah BPR Menyapa. Sahabat BPR, hari ini saya kembali lagi datang, tapi bersama dengan bintang tamu yang lain, akan membahas mengenai transformasi digital BPR dalam menghadapi persaingan. Sebuah topik yang menarik sekali, tentu dengan narasumber yang sangat menarik sekali, dengan Bapak Bambang Prayetno sebagai Direktur BPR Rivi Maligi. Ya. Selamat datang Pak Bambang. Selamat datang Pak Henry. Ya, bisa perkenalkan sedikit Pak? Ya, senang bisa bertemu di sini, diundang. Nah, untuk ini berbagi lah ya, kita berbagi wawasan, sama-sama belajar. Nah, mungkin perkenalkan sedikit ya, BPR Rivi Maligi. Nah, BPR Rivi Maligi itu berdiri tahun 92. Jadi tahun ini usianya sudah 33 tahun. Sebentar lagi Pak. Oh, sebentar lagi. Bulan Agustus. Nah, bulan Agustus ini ulang tahun ya kemerdekaan nih. Jadi ulang tahun yang ke-33. Sebelum merdeka apa sudah merdeka tanggal 17? Sebelum tanggal 17. Tanggalnya tanggal bagus tanggal 8. Tanggal 88 katanya. Nah, 88 ya itu adalah ulang tahun Rivi. 33 tahun. Yang ke-33 tahun ini ya. Ini angka yang istilahnya kalau orang itu udah berarti bukan udah kedewasa kali ya. Menginjak ke dewasa. Cuman ya, memang ini kita sedikit jelaskan mengenai Rivi Maligi. Monggo. Rivi Maligi itu dulu adalah terbentuk, kenapa ini agak aneh sedikit kan ke orang kalau bilang BPR Rivi Maligi, berbau-baunya kan bukan keuangan, betul ya. Nah, asal usulnya itu adalah gabungan pemegang saham dua keluarga. Atau ya, bukan keluarga murni, artinya institusi ataupun latar belakang. Ya, Rivi-nya itu adalah sendiri, itu bermain rata-rata. Nama Rivi-nya dulu lah saya. Rivi itu adalah nama anak dari owner sebetulnya. Ya, dari Ricky dan Vivi. Namanya Rivi. Nah, Maliginya itu adalah mengambil keluarga rekan yang partner join daripada pemegang saham tuh. Dulu tuh Maligi itu bergerak di bidang notaris, kenotariasan. Nah, kalau Rivi sendiri ke properti. Nah, itu gabungan. Nah, makanya namanya Rivi Maligi. Dari dulu sampai sekarang. Dari sekarang kita belum rubah namanya. Ya, belum rubah tetap, walaupun sekarang udah full dimiliki oleh Rivi. Oleh Rivi-nya. Oleh keluarga Rivi. Tapi namanya Maligi masih tetap dipakai. Nah, belum tahu kapan akan berubah brands lagi. Ya, tapi intinya adalah kita pengen lihat bahwa Rivi itu ya namanya BPR. Ya, kita sama-sama pengen mengembangkan industri BPR itu sendiri. Kita bukan soal namanya, tapi kan kita lihat fokus ke industri BPR-nya itu. Ya, kita semangatnya lah yang kita harus ini. Nah, thank you Pak Bambang. Jadi Pak Bambang ini jelas kalau yang segmen sebelumnya kan BPRS, ya syariah. Kalau yang sekarang Bapak berarti konvensional ya. Betul. Biar pemirsa juga tahu nih. Jadi kalau dari Rivi Maligi ini BPR-nya konvensional, jadi bukan syariah. Nah, mungkin lokasinya kali Pak. Nah, tadi menyambung ya, tadi kan kita udah tahu silsilahnya dulu nih ya. Nah, silsilahnya, Rivi-nya asalnya apa. Nah, sekarang posisinya, kantornya, lokasinya itu adalah di daerah Ciledug. Nah, Ciledug tuh jalannya panjang tuh, Hosokoramino. Ya panjang kan? banget tuh. Nah, dari Jawa sampai Sumatera kayaknya. Nah, ujung-ujung dari ujung ke ujung. Nah, itu kan semua kan jalan Ciledug tuh, raya ataunya. Nah, itu Hosokoraminoto. Nah, kalau misalnya lewat dari sisi kanan saya nih, anggaplah, itu dari Tangerang. Kalau dari Tangerangnya wilayah saya anggap kota nih, ya emang kota sih Tangerang, Nah, itu kota. Nah, itu arah ketemu Puri Beta. Nah, Puri Beta nggak jauh dari situ, kurang lebih mungkin 500 meter itu udah ada yang namanya Gedung Tomang Tol. Gedung Tomang Tol, kalau bilang Tomang Tol tahunya orang pasti di Jakarta. Iya. Kenapa Tomang Tol? Nah, itu juga ada
silsilahnya, bukan silsilah asal usulnya. Usulnya. Holdingnya itu memang tempatnya di daerah Tomangtol, jadi Arjuna, ya Arjuna Utara. Nah makanya di situ ada gedung holdingnya yang namanya Tomangtol juga. Nah Tomangtol itu dulu ada namanya Pasar Swalayan, Swalayan Tomangtol. Nah itu dipakai terus nih gedung-gedung yang dia punya itu namanya berarti gedung Tomangtol. Ya baik yang di holdingnya di Arjuna maupun yang kita sekarang pakai di Ciledug. Jadi BPR Rivi Maligi itu berada di gedung Tomangtol. Ya, gedung Tomangtol. Jadi gampang dong orang pemirsa kalau untuk akses ke sana gitu ya. Gampang sekali. Cari ya. set di map pun juga kelihatan. Tapi biasanya paling gampang orang lihat Superindo. Nah, Superindo Ciledug. Nah, itu ada di Tomangtol juga. Nah, itu. Okay. Nah, jadi posisinya jelas tuh kelihatan dan enak lah gitu. Parkir datang enak juga. Enak juga ya. Parkir luas segala macam gitu ya. Nah, silakan kalau memang mau datang welcome. Oke. Gitu. Nah, itu berarti karyawan ada berapa, Pak, dari situ, Pak? Karyawan saat ini kita sudah di angka 31, 33 sama pengurus lah. Sama pengurus 33 ya. Aset sekarang udah bisa berapa, Pak? Aset saat ini kita sudah di 100 hampir 140. Wih. 140 ya. 140 terus pasti udah dapat penghargaan juga ada pernah dapatkan ya. Sempat dapat ya. Tapi itu baru belakangan ya karena dulu kan kalau kita bicara itu dulu tuh agak kalau dibilang tuh bertumbuh iya tapi terlalu santai. Nah, itu berbeda. Mungkin karena itu makanya tema kali ini adalah transformasi digital. Nah, itu salah satunya. Jadi yang supaya kita agak sedikit berbeda lah gitu kan. Itu sedikit. Nah, menyambung tadi saya belum perkenalkan diri secara ini itu baru sejarahnya sama ini sejarah. Ya. Nah, siap. Pak Hendri lupa nih saya enggak ini. Nah, saya sendiri nama saya Bambang Prayitno tadi sudah disebut ya. Nah, saya di sini di BPR Rivi itu adalah menjabat direktur operasional yang membawakan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. Fungsi kepatuhan. Oke. Fungsi kepatuhan. Nah, berarti ada direktur bisnis, ada direktur kepatuhan gitu ya. Nah, biar pemirsa juga tahu kan gitu kan. Itu ada bisnis. Nah, kenapa itu? Nah, ada bisnis dan kepatuhan operasional. Oke. Nah, itu Pak Hendri. Siap. Jadi tadi kembali lagi nih Pak mengenai transformasi tadi itu kan. Transformasi digital dalam menghadapi persaingan. Ya. Ini temanya menarik sekali nih Pak. Maksud temanya itu apa sih Pak tuh? Kenapa kok Bapak ngambil tema itu gitu? Ya gini, ya mungkin ya sekarang memasuki era digital. Yes. Teknologi kan sangat berkembang pesat. Yes. Ya banyak ya kita kaum milenial dan ke bawah Gen Z itu udah melek sebetulnya. Betul. Secara digital. Nah, terus bagaimana BPR menyikapinya? Nah itu kan perlu yang namanya edukasi, ya terutama dari BPR yang menghadapi era digitalisasi teknologi yang ini. Nah itu BPR mau kemana? Nah kalau hanya sekedar biasa-biasa saja nanti kalah ya, kalah nanti dengan persaingan dan kompetisi termasuk bank-bank umum dan segala hal lah. Sekarang banyak bermunculan kan, ya fintech lah, ya itu segala macam. Nah itu perlu yang kita lihat. Nah peran dari BPR supaya kita industri BPR juga tetap bertumbuh. Nah itu peran serta dan itu masuk ke digital itu kayaknya perlu. Gitu. Luar biasa nih. Jadi nggak salah pilih kalau pemirsa memang mau memilih, apalagi daerah Tomangtol, ya nggak usah kemana-mana, langsung ke BPR Rivi Maligi, gitu ya. Siap. Nah, itu berarti tadi kan berarti transformasi itu dari mindset pengurusnya kah? Atau memang mindsetnya harus dirubah Pak kalau untuk BPR? Karena kan teman-teman ada nih industri BPR juga yang mungkin melihat kita juga, ada juga mungkin OJK juga melihat, stakeholder yang lain juga melihat. Jadi apakah ini mengandung tergantung dengan mindset Pak? Gitu. Ya betul Pak, bagus sekali ya. Sebetulnya gini, sebelum ke arah itu sekarang kita melihat dorongan dari regulator itu OJK itu pun juga kan selalu ayo transformasi digital, transformasi dorongan itu sangat ini didukung oleh OJK. Nah tentunya memang satu mindset itu sangat perlu, terutama adalah dari sisi yang paling level top. Ya tentunya pengurus lah. Itu perlu. Sekarang kalau semua anak atau yang staff-staff kita, misalnya contoh ya kan anak-anak muda
Ya kan kita harus mencari sekarang anak-anak generasi muda lah, jangan yang kita baby boomer terus katanya. Saya bukan baby boomer loh, saya masih X ya kali ya. Nah, masih muda. Percaya. Nah, tentunya kan kita harus bisa beradaptasi. Yes. Ya kan, kalau kita mau masuk ke sektornya ke mereka, kan emang generasi muda yang sudah mesti harus mulai berjalan bangkit. Kalau kita konvensional terus, kita akan terkikis. Wah, berarti Ya. Berarti memang dari mindset daripada pengurusnya itu yang membawa BPR Rifi Maliki ini selama 33 tahun terus berinovasi kan gitu. Betul. Ya. Nah, cuman ini kan pasti kan dari situ kan ada peluang dan tantangan nih. Oh ya. Peluangnya menurut Bapak dan tantangan secara singkat aja Pak. Gimana? Ya, oke. Gini. Yang penting satu tadi udah satu mindset. Ya, mindset dari topnya baru bisa kita jelaskan ke level seterusnya supaya bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan operasional. Nah, teknologi digital itu bukan sekedar bahwa tiba-tiba berubah platform. Kita gencar-gencaran ini platform, berarti kan perlu biaya yang tinggi. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena biasanya BPR itu kalau udah mengenai duit nih, investasi suruh ini, udah mundur dulu. Nah, makanya perlu hal-hal yang di luar itu yang perlu dipikirkan. Ya, inovasi itu tadi benar. Nah, satu adalah bukan soal platform, ya, tapi kita perlu budaya yang harus kerjanya yang dirubah juga. Selain mindset tadi, budaya kerja. Budaya kerja itu apa? Ya, termasuk ya internal dulu. Secara internal proses digitalisasi kan yang sederhana. Ya, supaya apa? Kita efektivitasnya ya kan juga berjalan. Contoh ya mungkin semua biasanya paper, dikit-dikit cetak. Sekarang digital. Nah, sekarang mulai digital, nggak perlu cetak. Scan, simpen perlu, tinggal download. Kalau nggak tinggal buka. Jadi itu efisien. Nah, memanfaatkan secara internal digitalisasi. Setidaknya internal dulu kan yang harus memahami, betul. Baru bisa kita meluru ke depan. Gitu Pak. Oke. Jadi tahan dulu Pak Bambang. Ya, kita akan lanjut lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di BPR Menyapa akan kembali lagi. Pemirsa, kembali lagi bersama BPR Menyapa. Kembali lagi nih Pak Bambang. Yang tadi kan tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang menurut Pak Bambang sendiri itu apa? Tantangannya dulu kali Pak. Tadi walaupun dijelasin sedikit ya. Sedikit ya. Nah, tentunya kita tahu lah. Tadi kan sempat disinggung ya. Tantangan apa yang di BPR tuh hadapi? Tentunya selain bank-bank umum yang orang katanya, wah bank umum tuh orang tahunya kan bank umum. BPR tuh orang kalau lihat BPR tuh apa sih? Nah, itulah perlu ya. Itu adalah tantangan BPR tuh supaya bisa dikenal oleh masyarakat. Itu tantangan ya. Selain yang tadi ada marketplace, ada fintech lending, ya. Nah, itu kan juga suatu tantangan. Tapi BPR itu harus melihat bahwa tantangan itu pasti ada peluang. Jadi dalam tantangan itu ada peluang. Nah, peluangnya apa? Kita bukan konsep digitalisasi itu bukan karena masih harus ikut-ikutan, gitu Pak ya. Tapi bahwa kita perlu namanya mengadaptasi. Ya, adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu sendiri. Ya, tentunya berarti makanya kenapa perlu namanya mindset tadi. Nah, termasuk digitalisasi. Peluangnya apa? Nah, kita kan kalau beda dengan bank-bank umum ya. BPR itu kan untuk melayani masyarakat bawah, ya kan, lokal. Nah, bahkan apa peluangnya? Kita bisa mengedukasi masyarakat di wilayah-wilayah mungkin di lebih dalam, ya, yang belum melek digital. Nah, itu kan itu namanya sejalan dengan regulasi yang inklusi keuangan ke masyarakat luas. Jadi itu yang mendorong BPR itu bisa harus berinovasi dan itulah peluang yang harus bisa digarap. Jadi menurut Pak Bambang peluangnya sangat besar sekali ya, di balik ancaman itu ya. Iya, di balik tantangan dan itu peluang pasti ada, di balik ancaman itu pasti tantangan tuh atau peluang itu pasti akan ada. Nah, bergantung dari Rifi Maliki terus melakukan inovasi ya secara terus-menerus sampai terciptanya sesuatu yang memang bisa menguntungkan bagi nasabah Rifi Maliki gitu ya. Betul. Nah, tentunya kan ini selain itu kan memang kita mendorong kan pingin pelayanan.
Ya itu yang harus ditonjolkan lah. BPR kan harus pelayanan. Betul. Ya tidak boleh kalah dengan bank-bank lain ataupun ya dong. digital kan perlu. Tapi pendekatan emosional personal itu sangat penting. Personal touch ya. Personal touch itu sangat penting. Nah itulah kita gabungkan. Pemanfaatan digital dengan emosional touch itu yang harus kita dorong. Nah itu yang kita manfaatkan untuk supaya apa, kita bisa dikenal masyarakat. Industri BPR kan harus bertumbuh. Ya, nah itu kan salah satu fondasi untuk apa, perekonomian wilayah sekitar dan sampai ke masyarakat pada umumnya. Gitu Pak. Nah terus itu kan tadi kan kita udah ngomongin tantangan dan peluang menurut Rify Maliki. Nah kalau persaingannya gimana nih dengan di era digitalisasi yang quantum leap ini sekarang ini menurut BPR Rify Maliki, dan menyikapinya gimana nih Pak? Ya tentunya gini, kembali yang tadi saya bicarakan bahwa tantangan tentu ada. Nah persaingan tuh kita tidak bisa menghindari. Jelas. Nah itu jelas ya. Itu namanya kita mundur malah kalah, menyerah kan. Nah betul, itu tidak. Betul. Nah bagaimana kita bisa menyikapi persaingan itu, tentunya tadi harus inovatif, ya, menonjolkan personal touch-nya, tapi dibarengin dengan pelayanan yang prima. Ya, mudah, cepat, aman. Nah itulah digitalisasi. Nah itu yang perlu digarap dan terus menerus supaya apa, industri BPR meningkat. Nah itu peran dari kita lah sesama industri BPR itu yang harus mendorong untuk bisa apa, ya jangan akan ada persaingan, kompetitor akan muncul pasti terus menerus ya. Entah dari industri BPR yang baru, yang tiba-tiba ada muncul BPR baru, ataupun dengan ya banyaklah ya platform-platform digital juga kan. Nah tapi apa yang perlu disikapi? Nah bagaimana BPR itu masuk dalam celah-celah yang itu, yang digital itu, supaya bisa masuk ke pasar. Nah itu sangat penting. Jadi Rify Maliki masuk ke semua segmen gitu ya Pak ya? Ya tentunya. Segmen yang UMKM juga masuk. Ya, UMKM ada, sampai yang besar gitu ya. Betul. Nah itu kan harus. Oke. Itu mengenai peran serta digital yang sudah dilakukan oleh Rify Maliki itu berpengaruh banyak nggak sih Pak ke nasabah dari Rify Maliki menurut Bapak? Gitu? Ya, kalau saat ini karena Rify ini mencoba untuk terus berupaya, itu sebenarnya sangat luar biasa ya pengaruhnya. Apalagi kalau kita bekerja dengan mitra. Nah mitra itu yang memiliki juga digital. Nah itu sangat enak gitu, efisien, cepat ya kan. Kita TikTok kan misalnya dengan mitra, wah mitra tinggal secara ini nggak perlu nunggu fisik datang, tunggu 1-2 hari kan. Karena digital, hari ini minta berapa menit ini udah dapat. Nah bisa eksekusi. Nah bisa itu kan lewat cepat. Handphone aja gitu ya Pak ya, handphone ataupun web lah. Jadi intinya, itu salah satu solusi-solusi yang ditawarkan oleh BPR Rify Maliki di era digitalisasi. Nah itu salah satunya. Nah terus ada satu lagi yang mengembirakan ya, Rify belum lama ini ya audiensi dengan OJK. OJK yang mendorong digitalisasi itu. Nah Rify itu kalau memang disetujui dalam waktu dekat itu akan adanya namanya mobile application. Nah itu mobile application itu mirip dengan mobile banking lah. Kita belum bisa ngomong mobile banking ya, karena itu kalau udah bicara mobile banking kan udah katanya ruwet katanya. Pokoknya apa sih? Aja lah, nah gitu ya. Minimal touchscreen di HP lah itu kan udah bisa di ini kan. Nah minimal apa? Minimal itu bahwa BPR tuh merasa punya mobile application. Jadi nggak harus datang ke kantor. Nah nggak perlu datang ke kantor. Nah minimal tuh apa? Kalau izin tuh susah, karena apa? Regulasi ada 2. Kalau kita mau digitalisasi itu ada 2 step yang harus kita lewati, BPR, OJK dan BI. Nah itu yang agak ribet tuh kan, ada regulasi di BI. Dan ini semua ditempuh oleh Rify Maliki demi kepuasan nasabah dan meningkat pelayanan, termasuk meningkatkan industri BPR itu sendiri. Nah kita harus sama-sama berjuang ya. Bisa jadi contoh bagi BPR lain gitu ya. Nah betul. Nah itulah yang akan kita dorong terus ya, termasuk Rify itu yang sekarang muncul, mudah-mudahan ini segera bisa diluncurkan tahun ini tahun ini diusahakan tahun ini minimal yang tidak bersentuhan dengan BI dulu tahap awal. Ya kan 2 step tadi ya. 2 step. Jadi kita minimal kan mengembangkan yang basic dulu, setidaknya kan enak. Minimal ada peningkatan pelayanan. Betul. Nasabah lebih nyaman, enak. Ke Rify tinggal klik gitu. Mungkin ini pun bisa berlaku untuk BPR yang lain. Ya diadopsi oleh BPR lain, dan ini aplikasi ini bisa dipakai oleh BPR lain. Bisa. Nah itu akan kita dorong itu. Cuma karena beda tujuannya casing aja nanti casingnya masing-masing BPR, tapi
fungsi modul-modulnya kita terus minimal dari basic yang tidak bersentuhan dan transaksional dengan regulasi Bank Indonesia BI. Karena kan kita nggak boleh kan yang namanya transaksi yang itu kan nggak boleh ya kan. Berarti banyak banget solusi yang ditawarkan oleh Rivi Maligi kepada masyarakat ini. Sangat luas dan ini terus bisa berkembang. Bisa berkembang. Iya, dan biar pemirsa tahu, waktu itu saya pernah diundang ke ulang tahunnya BPR Rivi Maligi. Itu benar-benar saya nonton videonya aja udah kayak reporter Simpo TV gitu loh. Ya, luar biasa digitalisasinya segala macam. Itu baru dari segi kita penonton, gimana nasabah sendiri yang merasakan inovasi yang dilakukan oleh BPR Rivi Maligi kan gitu ya. Nah itu solusinya nggak mungkin berhenti di situ aja kan Pak? Tidak, ini kan baru tahap awal kan, yang tadi saya bilang kan tahap awal dulu nih, minimal kan pendekatan bahwa supaya masyarakat paham, nggak cuma bank umum lah yang pegang HP terus tiba-tiba ini, tapi BPR tuh bisa punya kok, nanti pun juga sampai QRIS segala macam bisa. Bisa juga termasuk pembayaran mau top up e-wallet terus itu bisa. Jadi nggak hanya mengenai produk dari BPR Rivi Maligi. Betul itu. Tapi bisa melakukan pembayaran walaupun tidak dilakukan oleh Rivi Maligi. Misalnya saya mau bayar makanan nih, ya betul. Kan? Bisa melalui aplikasi. Itu nextnya gitu. Nah, termasuk e-wallet top up ke GoPay, kalau itu kan udah bisa. Nah itu all in lah. All in. Nah itu tahap awal yang bisa dulu lah. Sementara gitu. Luar biasa ya. Jadi rugi kalau nggak ke Rivi Maligi ya. Betul. Dan itu diberikan free gratis kepada nasabah-nasabah Rivi Maligi. Gratis. Waduh. Ya gitu. Ya minimal bisa lihat info rekening, tabungan, deposito, baik termasuk pinjaman. Pembukaan rekening bisa real time. Pembukaan rekening juga, dan itu juga tidak kalah dengan bank umum, dengan face recognition, bisa EQIC-nya otomatis. Gitu? Nah, iya. Berarti bisa pembukaan rekening langsung. Jadi kalau kita pakai topeng nggak bisa lah ya, Pak? Nggak bisa. Nah, itu liveness ya. Detection liveness-nya udah jalan. Ya. Nah, itu udah terhubung dengan terkoneksi dengan Dukcapil segala macam. Aman sekali menggunakan teknologi yang ditawarkan oleh Rivi Maligi gitu. Betul. Ya, Pak ya. Nah, ini teknologinya ini baru berjalankah atau memang sudah lama dicanangkan karena mindset tadi? Akhirnya tertuang sekarang. Ya, sebetulnya ide ini sudah lama, udah berjalan hampir 3 tahun loh, Pak. Prosesnya tuh hampir 3 tahun, TikTok antara kan kita memang tidak internal BPR yang develop. Biaya kan sangat luar biasa. Betul. Kebetulan ada rekan tim vendor kita itu mau meningkatkan, sama-sama mau berkembang. Dia mau andil, termasuk ada vendor eksternal itu yang membuat aplikasi, dan itu pun juga dia tidak meminta biaya, nggak ngecas. Nah itu dia free dulu untuk saat ini gitu ya. Dia jadi CSR-nya dia soal dia ini, karena dia memang background-nya tuh memang membuat aplikasi bank umum. Gitu. Nah, salah satunya dulu Livin Mandiri. Nah, itu dulu yang buat adalah rekan kita nih yang ini, sebelum diambil full oleh timnya. Jadi, Mandiri sendiri. Man behind the gun-nya itu sudah di Rivi Maligi. Tapi maksudnya itu betul kita ketemu, tim kita bicarakan. Nah, dia antusias juga untuk membantu BPR. Nah, sangat senang sekali ya. BPR itu bisa didukung. Nah, itulah cikal bakal yang kita harapkan nanti BPR itu bisa bertumbuh dengan transformasi digital itu sendiri. Gitu. Dan ini tinggal tunggu aja pemirsa ya. Sebentar lagi kita akan coba, memang benar nggak yang Pak Bambang bicarakan transformasi digital di Rivi Maligi. Nah terakhir nih Pak, nih closing statement Pak ya, pesan Bapak, pesan dan harapan lah, singkat aja Pak. Oke, nah tentunya gini, teman-teman, saya sebut sobat Sinpo TV lah, ya kan. Selain masyarakat, terutama BPR lah, teman-teman BPR itu jangan takut karena teknologi, ya. Tapi ya itulah kesempatan yang bisa diambil ya dengan transformasi digital itu adalah, tapi perubahan-perubahan itu harus diikuti. Nah itu jangan takut, yang penting harus ya berjalan terus. Untuk bertumbuh itu kan harus cari peluang-peluang yang ada, tentunya dengan kolaborasi. Sekarang zamannya kolaborasi Pak, ya tidak bisa jalan sendiri-sendiri ya. Nah itulah yang kita harapkan BPR supaya bisa bersatu ya, makin kuat dan dikenal dengan masyarakat. Thank you banget Pak Bambang ya atas
tadi pengetahuannya, ya sharingnya juga. Jadi pemirsa jangan lupa tetap tonton terus acara BPR Menyapa di Simpo TV bersama bintang tamu yang lainnya di next episode. Jangan lupa ke Rivi Maligi. Dah.